Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Maulidia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, yang terhormat Ibu Iswandi Agustin MPD. Oh ya, sebelum kita membahas apa sih itu ilmu filsafat? Filsafat itu juga disebut sebagai puncak dari segala pengetahuan yang mencakup berbagai macam permasalahan. Dengan begitu, seharusnya anggapan bahwa ilmu filsafat membosankan dan rumit itu bisa dikurangi. Ilmu berusaha menjelaskan karakter alam yang sebenarnya dan cara teori ilmu pengetahuan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di alam. Untuk tujuan ini, ilmu menggunakan bukti dari eksperimen dedukasi logis serta pemikiran rasional untuk mengamati alam dan individual di dalam suatu masyarakat. Nah, dalam membedakan antara sains dan non-sains disebut sebagai masalah demarkasi. Misalnya, haruskah psikoanalisis, ilmu menciptakan, dan materialisme sejarah dianggap sebagai ilmu semu? Karl Popper mengemukakan ini pertanyaan sentral dan filsafat ilmu. Namun, tidak adanya penjelasan terpadu tentang masalah yang diterima. Di antara para filsuf dan beberapa menganggap masalah ini itu tidak dapat dipecahkan atau tidak menarik. Nah, Martin Gardner ini berpendapat untuk penggunaan standar Potter-Stewart. Saya tahu ketika saya melihatnya, katanya, untuk mengenali pseudoscience. Nah, ini nih, filsafat ilmu ini berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah. Bagaimana konsep tersebut dilahirkan? Bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan, serta memanfaatkan alam melalui teknologi. Nah, cara menentukan validitas dari sebuah informasi, formulasi dan penggunaan metode ilmiah, macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan, serta implikasi metode dan model ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebab setiap ilmu pengetahuan tentu mempunyai keunikan tersendiri yang saling membedakan satu dengan yang lain. Nah, bukan hanya itu nih, setiap ilmu pengetahuan juga memberikan manfaat dan kegunaan bagi kehidupan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk mengenal apa itu filsafat, seperti apa penggolongannya, dan manfaat apa yang bisa didapatkan. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Nah, jadi filsafat ilmu ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mengenai hakikat ilmu gitu. Nah, aku juga punya nih beberapa pengertian filsafat menurut para ahli yang dapat membantu kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan ini. Oke, berikut beberapa penjelasan filsafat menurut para ahli. Simak ya. Yang pertama ada menurut Bertrand Russell. Filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut Immanuel Kant, filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalam 4 persoalan, yaitu apa yang dapat diketahui metafisika, apa yang seharusnya dilakukan etika, sampai di mana harapan kita agama, dan apa hakikat manusia antropologi. Nah, yang terakhir nih menurut W.J.
WJS Purwadarminta. Menurut WJS Purwadarminta ini, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Nah, jadi ilmu pengetahuan ini menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang bisa meningkatkan derajatnya, dan juga berpeluang untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Ya, meski kata ilmu dan pengetahuan itu sering digunakan secara bersamaan, namun baik ilmu dan pengetahuan adalah dua kata yang berbeda. Dilansir dari apaperbedaan.com, ilmu artinya adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun menurut suatu metode tertentu sehingga dapat dijelaskan secara rinci dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Sedangkan pengetahuan ini adalah informasi yang sudah diketahui oleh seseorang yang kebenarannya belum diuji dan dikaji. Pengetahuan umum itu merupakan suatu hal yang kita ketahui terhadap suatu objek. Nah, sehingga pengetahuan sangat mungkin menjadi ilmu jika telah diuji dan dikaji kebenarannya. Dan ada juga nih manfaat umum filsafat. Yang pertama, filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Yang kedua, filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena sikap filsafat ini mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Yang ketiga ini, filsafat membuat kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan, atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Ada juga secara khusus manfaat filsafat ilmu. Yang pertama ini, mempertahankan, menunjang, dan melewati atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Yang kedua, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Yang ketiga nih, yang selanjutnya, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian presentasi dan penjelasan yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Khairunisa Maulidia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Berterima kasih untuk kalian semua dan termasuk Ibu Iswandini. Terima kasih sudah mau mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.